Bapak, terima kasih buat malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk terus menabur kebenaran firman-Mu, Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pegangan hidup yang memampukan kami untuk terus berjalan maju. Urapi bibir lidah hamba-Mu, Bapak, kami percaya Tuhan Engkau yang akan berbicara dan Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Kami berdoa untuk semua wifi dalam rumah semuanya, Tuhan, lancar, Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat sekalipun liburan ya. Kita percaya bahwa orang yang berbahagia itu orang yang kesenangannya itu mendengarkan firman ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ada banyak orang yang bersaksi ketika dia mendengar firman dan itu menjadi rema kekuatan Tuhan menggenapi. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana habis akal tidak putus asa. Yang terjadi banyak orang sudah kehabisan akal dan putus asa ya. Ini hari-hari ini tadi pagi saya ditelepon sama teman saya yang ada di Amerika ya. Wow, kalau lihat kehidupannya ngeri-ngeri juga ya. Dia bilang supermarket di Amerika tutup. Kenapa? Karena sudah pusing retailernya ya. Bayangin pemerintah sudah tidak bisa apa-apa kalau mencuri, baik di Eropa juga di bawah 1000 US dollar ya. Itu sudah tidak boleh ditangkap. Jadi kalau misalnya mencurinya masih 14 juta gitu ya, itu sudah tidak boleh ditangkap. Bayangin saudara, berapa orang yang mencuri ya. Kita percaya hari-hari ini, dan dia bercerita gini, tahu ya, sekarang orang Amerika yang ada di daerah-daerah basis itu ya, yang ngeri-ngeri, kalau parkir mobil katanya jangan dikunci. Jadi lebih baik dibuka semua, bagasi dibuka, kaca dibuka, walaupun tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa jauh lebih baik. Karena kalau dikunci itu akan dipecah semuanya. Kaca-kaca dipecah, sepertinya brutal. Jadi dia bilang gini, kalau nanti kamu ke Amerika kamu akan lihat, Eli, kaca-kaca mobil dibuka, bagasi mobil dibuka. Saudara lihat ya. Keadaan hidup hari ini banyak orang yang sudah habis akal. Ketika mereka putus asa, maka responnya pasti salah. Orang kalau sudah putus asa, orang pasti nalar, akal sehatnya sudah tidak jalan. Yang mereka pikir hanya bagaimana untuk bertahan hidup. Itu sebabnya hari ini yuk, jangan jadi orang yang sudah habis akal. Kita semua jujur, di masa sukar bukan hanya saudara sendiri yang alami habis akal. Seluruh dunia lagi habis akal, lagi pusing ya. Kalau saudara lihat US dollar sudah 15.500 hari ini. Kita semua tidak tahu loh arah titik ini sampai kapan. Kita juga tidak tahu bagaimana keadaan hidup di depan. Tapi percayalah, kita yang sudah habis akal, malam ini ya, Tuhan memberikan saya tips bagaimana saya bersyukur punya Tuhan yang besar, yang hebat ya. Sebenarnya malam ini saya nggak keburu untuk live saudara ya, karena dari tadi saya mau siapin tema khotbah. Ada yang minta didoakan, saya pelayanan, dan baru sampai di dalam rumah tadi sekitar jam 7:30 ya. 7:30, jam 8 masih siap-siap, baru siapin ayat, siapin bikin flyer ya. Saudara bayangin, Tuhan, saya bilang ini, Tuhan, kalau Tuhan yang suruh saya, Tuhan kasih saya hikmat. Waktu yang singkat ini tolong Tuhan Engkau kasih saya hikmat. Bagaimana hari-hari ini kita semua yang sudah habis akal, kita perlu mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Yuk kita baca. Tadi pagi saya diberi ayat ini sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan saudara, yang saudara sembah dan saya sembah itu keren saudara ya.
Yosua 23 ayat 10 kita baca terlebih dahulu ya. Yosua 23 ayat 10. Siapa yang lagi habis akal, berhenti untuk terus pakai akal logika, akal sehatmu untuk bekerja. Malam ini kita perlu rest. Kita hari ini sudah habis akal. Semua lagi ngalami habis akal. Tapi satu hal Tuhan berpesan malam ini, jangan pernah putus asa. Habis akal enggak apa-apa. Memang Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya sebatas manusia yang dari debu. Engkau enggak diciptakan sebagai manusia yang selalu punya akal untuk menciptakan solusi masalah. Percayalah, malam ini saudara yang sedang mengalami habis akal, it's okay, Tuhan berkata. Tapi yang paling penting jangan pernah putus asa. Yuk kita baca Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Ini posisi gak masuk akal. Ya, saudara kalau ulang ayat ini, saya tadi pagi dapat ayat ini, saya bilang gini, ya gak masuk akal Tuhan. Lah satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Artinya gini, satu orang hidupmu aja, sekalipun hari ini engkau harus menghadapi 1000 orang. Ya lihat ya, daripada kamu itu dapat loh, dapat. Mampu mengejar 1000 orang. Mampu gak kira-kira satu orang menghadapi 1000 orang? Kira-kira kekuatanmu habis akal gak? Oh jelas. 1 lawan 1000. Oh jelas. Pasti. Saya bilang gini, ya gak masuk akal Tuhan. Kalau pertempuran 1 lawan 1000, mana mungkin yang satu bisa mengejar yang 1000? Tangkep ya. Tapi lihat kata-kata berikutnya, sebab, nah ini, Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Wow, keren saudara. Waktu saya baca ayat ini, iya ya, memang kita semua hari ini habis akal. Satu orang lawan 1000, yang satu bisa mengejar, tidak masuk akal. Tapi Tuhan berkata, kalau aku yang berperang buat kamu, tidak usah habis akalmu itu, tidak usah dengan putus asa. Apa yang aku janjikan itu aku genapi, sekalipun tidak masuk akal. Mana mungkin sih hari ini engkau melihat keadaan yang sulit, sudah bangkrut, mungkin Tuhan bisa ndak mengejar. Aku ini sudah ndak punya apa-apa, mungkin ndak Tuhan mengejar kehidupan suksesku lagi. Akal sudah ndak mungkin. Tapi Tuhan berkata malam ini, percayalah, janjiku buat setiap kehidupan orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Seperti yang aku janjikan, maka aku yang akan berperang. Engkau tidak perlu mengusahakan akalmu, tapi aku yang akan memberikan jalan sehingga engkau akan menikmati janjiku kelak. Kalau Tuhan berkata satu orang bisa mengejar 1000 orang, itu karena janji Tuhan bahwa setiap kita pasti keluar lebih dari pemenang. Janji Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9 kalau tidak salah. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya hari ini pasti keluar lebih dari pemenang. Dia tidak pernah gagal, ya. Ada lagunya kan? Dia tidak pernah gagal. Kita percaya malam ini siapa yang lagi habis akal, mulai belajar untuk tidak putus asa. Masih ada hari esok. Janji Tuhan buat kita akan menikmati hari esok. Pengharapanmu tidak akan pernah hilang.
Dan hari esokmu pasti penuh pengharapan dan penuh damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata gini, Tuhan, suamiku itu sudah tidak pulang rumah, sama yang sana sudah cinta, kelihatan bahagia, bahkan mereka sudah bangun satu keluarga dengan anak yang dilahirkan wanita ini. Mampu ndak aku mengejar kebahagiaan kembali suami yang sudah meninggalkan saya bertahun-tahun dan punya anak? Bisa ndak Tuhan aku mengejar pemulihan kebahagiaan kembali? Akal kita ndak masuk akal. Tapi malam ini yuk kita belajar. Hari ini tenang aja saudara. Kenapa saya selalu ngomong sama orang yang berbeban berat ya? Saya cuma bilang gini, Bu, kalau misalnya Tuhan itu yang berperang buat ibu, kira-kira kemenangan ibu untuk lihat mati bangkit, laut terbelah, kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang bekerja hari ini memulihkan keuangan rumah tangga ibu, kira-kira Tuhan itu sanggup gak kalau dia berperang? Ya pasti sanggup. Nah, kalau ibu percaya Tuhan pasti sanggup, kenapa ibu putus asa? Kan firman Tuhan berkata, seperti kalau Tuhan, kalau saudara baca ayat ini, saudara amati, saudara ulang. Ayat ini keren loh saudara. Saya waktu tadi pagi dapat ayat ini, saya merenung, iya ya, Tuhan itu, ayat ini lihat ya saudara, diulang, direnungkan. Dialah yang berperang bagi kamu, seperti garis bawahi. Peperangan Tuhan itu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Artinya malam ini gini, nak, kalau aku berjanji, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kenyataannya memang engkau hari ini dipisahkan sama wanita tobat ya, fakta terjadi. Tapi kamu percaya enggak? Aku nanti yang berperang menggenapi janjiku. Aku dengan kekuatanku sendiri, ndak butuh fakta baik, ndak butuh bukti baik, ndak butuh akal pikiranmu, kekuatanmu. Aku akan berperang untuk menggenapi janjiku. Itu sebabnya malam ini siapa yang sudah habis akal, percayalah kalau Tuhan berkata berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Kegagalan, kebangkrutan, toko sepi, PHK, saudara pasti bisa mengejar kembali ketinggalanmu, mengejar kembali kerugianmu untuk kembali Tuhan pulihkan. Yang hilang akan dikembalikan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena faktanya hari ini harus bertambah baik. Kita percaya ya, kalau saudara amati, waktu Musa menghadapi bangsa Israel, menghadapi laut, jalan laut, itu tidak masuk akal. Kira-kira Tuhan perlu buat bukti dulu ndak? Buktinya dulu air dikuras dikit-dikit, perlu ndak? Terus bangsa Israel, tentara Firaun perlu dibuat jatuh dulu satu persatu, perlu ndak? Hari itu yang kita renungkan, yang dilihat semuanya ndak berubah. Sebelum Tuhan membelah laut, keadaan ya tetap depan laut, belakang itu tentara Firaun, malah faktanya makin buruk, makin mendekat, yang terlihat seolah-olah tidak masuk akal. Saudara jebur laut ya mati. Apakah Tuhan itu perlu kasih bukti-bukti baik? Enggak. Tapi waktu Tuhan berperang, maka laut itu terbelah dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong, tanpa perlu bukti baik. Tangkep ya saudara. Jadi hari ini mujizat buat Tuhan itu ndak ada yang sulit buat Tuhan. Kalau
kita sudah waktunya Tuhan, tangan ini lagi ditutup, tidak ada yang bisa paksa tangannya Tuhan. Tapi kalau tangan ini sudah membalik, maka laut pun akan terbelah, hanya hitungan sekejap seketika. Tangkap ya. Jadi untuk menghadapi masalah, makanya hari ini salah. Anak Tuhan banyak dibalik. Peperangan lewat masalah itu aman, keuanganmu aman, rumah tanggamu aman, yang namanya masa depanmu aman. Kenapa? Karena janji Tuhan itu selalu yang terbaik untuk berkat, untuk rumah tangga, untuk pemulihan, untuk kesehatan, untuk masa depan. Kita ini kaya akan janjinya Tuhan. Tenang, kalau dia berperang ya dia yang menggenapinya. Tangkap ya. Tapi satu hal hari ini yang paling berbahaya, yaitu saudara lupa. Waktu ini bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi yang paling bahaya itu perjuanganmu melawan roh jahat di udara. Itu bisa menghancurkan hidupmu mutlak, total. Tapi kalau masalah tidak akan pernah. Sebonyok-bonyoknya masalah, Tuhan tetap pegang kendali. Hidupmu pasti sanggup mengejar 1000. Karena aku yang berperang, satu orang bisa mengejar 1000. Tuhan berperang menggenapi janjinya. Orang hari ini pasti bisa mengejar pemulihan yang indah, kemenangan yang gilang gemilang, seperti ketika Tuhan pulihkan Sion. Keadaanmu seperti bermimpi. Saudara pasti bisa menikmati mimpi-mimpi saudara. Percayalah, di hari esok jangan pernah berhenti hari ini. Berharap, bermimpi, beriman terus sama Tuhan. Karena kalau kita berhenti, maka kita tidak lihat sesuatu yang spektakuler di depan. Tapi waktu kita berkata, aku percaya. Saudara lihat ya, hari ini masalah tidak bisa menghancurkan hidupmu. Tapi kalau saudara tidak berhati-hati, tidak mau berjuang melawan roh jahat di udara, maka iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Itu jauh lebih berbahaya. Dan hari ini peperangan kita nggak bisa Tuhan yang berperang saudara. Kalau masalah, tenang, dia berperang menggenapi janjinya. Tapi untuk melawan roh jahat di udara, kita ini diberi free will. Kita bukan robot ya. Misalnya saudara marah, Tuhan tekan remote, berhenti marah, titit. Lah saudara robot, dari marah-marah nanti dirubah ketawa. Coba kalau manusia di sistem seperti itu sama Tuhan, aneh ndak? Mau marah tiba-tiba terus mulutnya saudara dirubah jadi ketawa, hihihihihi. Loh, kita semua jadi manusia aneh loh saudara. Ya, yang tadinya sudah mau maki-maki orang misalnya, kamu bodoh, tiba-tiba diremot sama Tuhan. Tiba-tiba kamu cantik, kamu luar biasa. Tadinya saudara nggak ngomongi kebun binatang. Coba kalau manusia tidak diberi free will, kira-kira hidupmu aneh nggak? Nah, makanya saya ajari malam ini 3 hal peperangan di alam roh. Makanya jangan putus asa. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini juga, saudara percaya, saudara pasti menang. Dan peperangan itu saudara perlu tahu ya, menang dulu di alam roh, maka di alam nyata tidak perlu bukti baik. Waktu alam roh menang, yang nyata itu hanya hitungan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tangkap ya. Tapi kalau kita menang di alam nyata, masalahmu selesai, hati-hati loh. Iblis cuman mundur sejenak, dia cari waktu yang tepat, dan dia akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Ini lebih berbahaya. Makanya yuk kita lihat ya, Mazmur 78 ayat 7-8. Kita ini sudah lihat loh ya, mujizat di tahun-tahun lalu. Kita ini sudah lihat kebesaran Tuhan pelihara hidup saudara. Sampai masa pandemi, saudara hari ini bisa hidup, bisa bernafas, dipelihara Tuhan di tengah krisis. Usahamu tetap jalan, kau tetap bisa hidup sampai hari ini. Kita ini sudah melihat kebesaran Tuhan. Lihat,
Mazmur 78 ayat 7 sampai 8. 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi siapa saudara tidak masuk akal, 1 orang bisa kejar 1000 orang, tidak masuk akal. Mulai hari ini jangan pakai akal. Yuk, akal ini mulai diistirahatkan. Karena apa yang saudara pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Akal logika kita tidak sama dengan akal pikiran Tuhan. Hari ini daripada pusing 7 keliling, lebih baik hari ini rileks. Karena semuanya sedang dalam perjalanan untuk digenapi. Karena dia lagi berperang. Amin. Masalahmu aman. Tenang aja ya. Katakan buat diri saudara, Tuhan yang berperang atas masalahku. Masalahku akan berakhir dengan janji Tuhan. Makanya aku tidak perlu takut, tidak perlu putus asa. Karena aku tahu setiap masalahku, setiap pergumulan hidupku pasti ditutup dengan janji Tuhan. Itu sebabnya hari ini ndak usah takut. Mazmur 78 ayat 7 sampai 8 ya. Bagaimana pemazmur memberikan nasihat ya, supaya ndak seperti nenek moyang kita dulu, bagaimana bebalnya mereka. Supaya lihat ya, mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Yang pertama, hari ini kalau yang sudah habis akal, jangan putus asa. Kalau putus asa tidak lihat jalan Tuhan, tapi percaya kepada Allah. Taruh kekhawatiranmu, gantikan hari ini, buang kekhawatiran, taruh percayamu kepada Allah. Tangkap ya. Yang kedua, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya yang kedua, fokus. Hari ini jangan fokus dengan masalahmu yang besar, tapi fokus dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini sudah peperangan. Iblis kan suka lempar fakta kan? Iblis suka lempar fakta kan? Nah, mulai hari ini peperangan kita itu melawan roh jahat di udara. Gimana caranya supaya iblis itu kabur? Iblis menjauh supaya ndak deket terus, karena dikasih umpan, dikasih bahan, dikasih jalan. Orang yang hari ini putus asa itu sedang membuka jalan buat iblis ngerjai habis saudara. Hari ini jangan pernah izinkan iblis dikasih jalan, tutup jalannya dengan gimana Bu Eli? Yuk kita peperangan aja. Percaya kepada Allah, fokus dengan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Yang ketiga, peperangan itu yaitu taat akan perintahnya. 3 hal ini saudara lihat ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Hari ini orang yang tidak bisa percaya, yang hidupnya tidak fokus ya, lihat perbuatan Tuhan yang besar, yang dilihat cuman masalah-masalah terus, dan orang yang tidak taat akan perintah-perintah, maka orang-orang ini adalah orang yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Makanya kalau kita hari ini percaya, fokus dengan perbuatan Allah yang besar dan taat akan perintahnya, maka kita adalah orang yang menang. Saudara tangkap ya, tiap kali iblis kasih fakta dan saudara bilang gini, ndak, aku tetap percaya, aku tahu perbuatan Allah itu keren, dia sanggup. Saat aku ndak sanggup mengejar 1000 orang, dia berperang dengan janji-janjinya yang terbaik buat aku dan seisi rumahku, dan aku mau taat perintahnya. Kalau Tuhan suruh aku ngampuni, ngampuni. Kalau Tuhan suruh mengasihi, mengasihi. Itu orang yang sedang dalam posisi hari ini berperang. Makanya jangan putus asa. Orang kalau sudah putus asa, maka
tidak akan percaya lagi sama Tuhan makin berkurang. Saudara makin lihat masalah terus, dan saudara makin tidak berespon benar. Karena orang yang panik, yaitu seperti kejadian di Amerika, orang sudah panik, sudah putus asa, orang sudah tidak tahu lagi untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi, kalaupun kita mengalami keadaan yang sudah tidak tahu lagi untuk bertahan hidup, bagaimana Bu Eli? Sekali lagi, jangan takut. Kita tetap berposisi untuk melakukan perjuangan, yaitu melawan hari ini roh jahat di udara. 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, menaruh kepercayaan kepada Allah, ya. Saudara percaya, menaruh kepercayaan kepada Allah itu percaya pada kuasa Tuhan. Contohnya siapa? Asal kujama jumlahnya, ya. Lihat Matius 9 ayat 20 sampai 22. Kita belajar. Hari ini tidak ada jalan lain. Yuk, kalau kita mau percaya, percaya saja sudah pada kuasa Tuhan. Seperti seorang wanita yang pendarahan kita baca Matius 9, ya. Ini kata-kata ini kita nanti akan review setiap hari kalau kita berdoa di rumah masing-masing, mulai praktek. Asal kujama jubahnya, asal aku percaya kepada kuasa Tuhan, aku pasti melihat Tuhan yang besar untuk memulihkan masalahku. Saudara mulai praktek ini, ya. Saya mulai ajari peperangan. Saya sendiri juga belajar hari-hari ini. Yuk, jangan pernah mau lemah, karena iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Di masa akhir zaman akan banyak ketakutan yang membuat kita berkecil hati. Tapi sekali lagi, kita sudah diberi tips sama Tuhan. 1 orang bisa mengejar 1000 orang, tidak peduli. Saudara mau hari ini musuhmu 1000 orang, engkau cuman seorang diri. Tapi karena kita disertai Tuhan Allah yang besar, yang akan berperang buat saudara, masalahmu jadi kecil. 1 orang bisa hajar 1000 orang, bukan karena kekuatanmu. Daud bisa mengalahkan Goliat yang tidak masuk akal, bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan yang berperang. Malam ini yuk kita baca. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya. Nanti kalau sudah cukup waktunya saya sambung berikutnya. Moga-moga cukup. Dan maju mendekati Yesus. Ini orang sudah 12 tahun. Kalau saudara baca, dia sudah puter-puter cari tabib dan menghabiskan uang banyak, tapi tidak ada hasilnya. Ini orang yang sudah habis akal. Tapi lihat, dia tidak putus asa. Sekalipun dia sudah berkeliling cari tabib yang terkenal, uangnya sudah banyak, tapi dia tidak putus asa. Dan dia justru waktu dalam penderitaannya, dia mendekati Yesus dan menjama jubahnya. Lihat ya, rasa percaya akan kuasa Tuhan. Jangan main-main hari ini. Kalau kita lihat fakta terus, maka kita tidak akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau kita percaya kuasa Tuhan, maka saudara tetap akan mendekat kepada Tuhan. 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini rasa percaya, saudara. Hari ini dalam hatimu isinya apa? Tuhan melihat hati. Wanita pendarahan ini dilihat hatinya sama Tuhan, dan dia berpunya rasa percaya ternyata. Percayanya apa? Asal aku percaya kuasa Tuhan aja, aku sembuh. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, waktu habis akal, saudara mungkin di mulut asbun, ya aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi dalam hatimu, bisa ndak ya Tuhan? Bisa ndak? Bisa ndak Tuhan? Jujur, Tuhan itu lihat hati loh. Makanya waktu saudara baca, lihat ya, karena katanya dalam hatinya, ini bukan ngomong di luar. Tangkap ya saudara, Tuhan itu ndak pusing dengan apa yang saudara ucapkan kalau hatimu ndak sesuai dengan apa yang saudara ucapkan. Karena dia itu menyelidiki hati. Nah, perempuan pendarahan ini hebat.
Dia berkata gini, karena katanya dalam hatinya, dalam keadaan menderita loh ini. Dalam keadaan menderita, dia mendekat kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan itu di dalam hatinya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan melihat hati. Makanya dalam hati saudara, kalau iblis datang dengan fakta yang buruk, hatimu bilang gini, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lihat ayat 22. Ya, mulai katakan dalam hati, asal saja aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku lihat pemulihan, aku lihat berkat, aku lihat suamiku diubahkan, aku lihat penyakitku sembuh, aku lihat masa depan yang luar biasa. 22. Tetapi Yesus berpaling, lihat ya, hanya karena jawaban dia tidak ngomong, aku percaya, enggak. Dalam hati, itu kekuatan saudara. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, dan Yesus juga jawab, teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang lagi loh, teguhkan. Artinya hari ini yuk, kita jangan sampai karena sudah habis akal, saudara sudah tidak teguh hati. Itu tadi, saudara bilang gini, aduh Tuhan bisa ndak ya? Tuhan besok ya apa ya Tuhan? Bayar hutang ya apa Tuhan? Suamiku ndak pulang ya apa ya Tuhan? Sama wanita tobat gimana? Makanya kalau sudah teguhkan hati, ibu-ibu khususnya, sudah hatimu bilang gini, Tuhan, aku percaya suamiku sekolah Alkitab. Asal aku percaya kuasa-Mu bekerja mendidik suamiku yang lagi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan bersama Tuhan. Itu taruh di hati saudara, tangkap ya. Makanya Tuhan bilang gini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tangkap ya. Kemenangan itu di alam roh dulu, baru Tuhan akan berkata, nak, imanmu luar biasa, seketika sembuh. Waktu alam roh, mungkin kalau wanita ini hatinya ndak melakukan kepercayaan akan kuasa Tuhan, saya percaya Tuhan itu ndak akan memalingkan wajahnya, dan dia berkata, teguhkanlah hatimu dan imanmu, percayamu, aku sudah perhitungkan. Maka seketika, sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Tangkap ya. Makanya peperangan percaya di tengah masa sukar itu harus sesuai dengan hati. Saudara tidak bisa ngomong percaya di mulut, tapi hatimu tidak ada keteguhan hati. Orang yang punya keteguhan hati itu pasti tenang bawaannya. Orang bisa bilang percaya, tapi kalau panik, maka penilaian Tuhan gagal. Saudara, di alam roh, saudara peperangannya kalah, karena hatimu hari ini meragukan Tuhan. Tangkap ya. Yang pertama, percaya kuasa Tuhan. Kata-katanya sudah disimpan ya. Asal aku percaya kuasa-Mu, jama jubahnya itu percaya kuasa Tuhan, aku akan sembuh, aku akan diberkati. Asal saja aku percaya kuasa-Mu, aku sembuh, aku percaya. Tangkap ya. Yang kedua, yuk peperangan yang kedua. Percaya kepada perkataan atau ucapan Tuhan. Itu yang kedua ya. Hari ini kalau baca firman itu diyakini. Matius 4 ayat 4 kita baca. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidupmu hari ini bukan karena engkau hari ini punya uang kaya dulu. Hidupmu itu firman Tuhan berkata, hidupmu itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya gini, kalau saudara percaya dengan perkataan ucapan firman Tuhan, saudara pasti hidup. Tangkap ya. Jadi bukan banyaknya roti yang saudara punya. Misalnya hari ini engkau berkata gini, Tuhan, aku cuma punya 5 roti. Mungkin ini persediaan uangku juga, depositoku. Kalau aku hitung-hitung hari ini dengan kondisi tokoku yang suapinya luar biasa, mungkin perhitungan saudara cuma 2 bulan. Tapi Tuhan berkata, nak, hidupmu bukan
bergantung dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Tangkap ya saudara. Jadi artinya Tuhan bilang gini, nak, percayalah, walaupun keadaanmu sulit, tapi waktu kamu percaya aja dengan mulut perkataanku, kamu pasti hidup, kamu pasti lihat jalan, kamu pasti lihat janjiku. Nggak akan, walaupun kamu cuman punya terbatas. Mungkin sudah habis akal, cari utangan sana, utangan sini sudah nggak ada. Mungkin hari ini dokter menvonis kankermu sudah nggak mungkin sembuh, cari obat manapun puter-puter-puter, sudah habis akal, dan dokter tetap menvonis usiamu mungkin hanya tinggal berapa bulan. Tapi masih ada kesempatan percaya kepada firman, karena firman Allah berkata, hidupmu itu ditentukan dari setiap loh ya. Artinya setiap firman. Jadi setiap firman yang saudara hari ini percayai, maka kita pasti hidup. Kita tidak akan mati. Jangan takut. Makanya jangan anggap remeh firman Allah. Begitu kita dapat rema dan saudara mempercayainya, saudara pasti hidup. Rumah tanggamu hidup, keuanganmu hidup, masa depanmu hidup, termasuk anak-anak, suami yang kita pergumulkan setiap hari. Kalau kita ngomong suami kita sekolah Alkitab, suami kita istri menguduskan suami, dan saudara berkata keturunanku adalah keturunan orang-orang benar yang diberkati. Aku percaya anak-anakku akan takut akan Tuhan dan sebagainya. Tiap kali ya, terutama saya berikan kertas doa yang berapa lembar itu jangan dibuat bungkus kaca ya. Saudara yang tinggalnya jauh, tidak ada PD Victory, saudara bisa lihat linknya di YouTube. Saya sudah suruh admin posting. Itu doa yang diucapkan semua dari firman Allah. Percayalah, waktu kita berkata gini, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saya, anak-anak, dan suami. Tiap hari saudara ucapkan, saudara pasti duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ada perisai, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling anak-anakku. Saya dulu waktu anak-anak di Amerika, saya berdoa, Tuhan, malaikatmu berkemah di sekeliling anak-anakku. Percayalah, kalau itu yang diucapkan, sekalipun mungkin saudara bergumul dengan anak-anak yang berontak, maka percayalah, hidup anak-anakmu pasti akan hidup. Kenapa? Dari setiap firman yang diucapkan Tuhan yang saudara percayai. Tangkap ya saudara. Jadi mulai perkatakan firman demi firman. Nah, contohnya siapa ya? Ini kayaknya saya nggak keburu, jadi lanjutan poin 2, 3 nanti ya. Ini poin 1 saudara tangkap, ini peperangan yang sangat penting saudara. Contoh Matius 8 ayat 6 sampai 8. Kita baca terlebih dahulu. Tuan ya, perwira Kapernaum, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Mungkin hari ini engkau sudah habis akal, engkau sangat menderita dan engkau lumpuh, tidak bisa apa-apa. Orang lumpuh tidak bisa apa-apa, makanya habis akal. Sudah lumpuh, sangat menderita. Ini orang yang sudah habis akal. Tapi lihat, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya ya. Jadi waktu kita berseru pada Tuhan, Yesus berkata, aku pasti menyembuhkan, aku pasti memulihkan, karena itu janjiku. Ayat ke-8, lihat, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ada kata saja. Tadi juga ya, asal saja kujama jubahnya aku sembuh. Ini juga katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat ya, ayat 13 kita lompat terlebih dahulu. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Apa yang membuat heran? Yaitu rasa percayamu kepada perkataan. Itu tadi, Tuhan sepatah kata saja. Hari ini yuk katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu yang aku katakan itu akan membuat aku diberkati. Kalau Tuhan berkata diberkati ya, doa Yabes itu bagus ya. Kiranya ya Tuhan memberkati aku dan melindungi aku ya.
kita percaya doa Yabes itu Tuhan itu akan memberkati dan memperluas daerah. Dan aku yakin bahwa tanganmu akan memberkati dan memulihkan ya. Akan menolong, memberkati aku dijauhkan dari sakit, penyakit, dan malapetaka. Saudara percaya doa Yabes ya. Itu yang saudara ucapkan. Saudara bilang, aku percaya, aku yakin Tuhan memberkati dan memperluas daerahku. Sepatah kata saja Tuhan. Engkau berkata, aku diberkati, maka aku diberkati. Aku sembuh, maka aku sembuh. Aku dipulihkan, maka aku dipulihkan. Saudara percaya? Waktu saudara percaya sepatah kata saja, itu membuat Tuhan heran. Dan ayat 10, lihatlah, berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Jangan anggap remeh iman yang percaya dari apa yang dikatakan Tuhan. Seringkali kita itu meremehkan firman. Padahal kalau perwira Kapernaum ini cuman ngomong gini, sepatah kata saja. Tapi Tuhan itu sampai heran. Bahkan Tuhan itu memuji imam seorang Kapernaum itu tidak pernah dijumpai dari seorang pun di antara orang Israel. Wow, hebat ya. Berarti ini iman, jangan anggap remeh. Makanya kalau baca firman dapat remah, seperti saya dapat Yosua tadi 23 ayat 10, langsung saya remai. Eli satu orang bisa mengejar 1000 orang. Tenang aja, karena Tuhan yang berperang. Satu kata, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menggenapi janjinya. Eli pasti menang. Tangkap saudara. Waktu itu yang dipercayai dari satu kata, maka Tuhan itu heran dan memuji. Tidak ada iman sebesar imannya perwira Kapernaum. Lihat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara lihat ya, alam roh menang dulu, baru alam fisik itu cuman sekejap. Itu tadi, saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara tangkap ya. Jadi alam roh itu harus terjadi. Saya percaya kalau kita lagi meragukan firman, maka kita kalah. Misalnya, ini contoh, misalnya saudara lagi putus asa, saudara lagi habis akal, dan Tuhan itu tiba-tiba kasih saudara rema, misalnya gini, janganlah takut karena akulah Allahmu, janganlah bimbang karena aku sertamu. Ya, misalnya saudara dengar firman ini, tapi saudara bilang gini, aduh Tuhan, berapa kali ngomong jangan takut, lah mana buktinya? Nah, ini di alam roh saudara tangkap ya, saudara gagal, saudara tidak menang. Makanya kadang-kadang peperangan itu kalau mau maksimal, kalau saudara harus konsisten, percaya kuasa Tuhan, percaya pada apa yang diucapkan Tuhan. Ya ngomong aja satu kata saja loh dari firman. Kalau Tuhan berkata jangan takut, jangan bimbang karena aku menyertai, aku akan menggandeng tangan kananmu membawa kemenangan. Ayatnya kan berbicara seperti itu. Berarti Tuhan satu kata saja, engkau berkata menang, aku pasti menang. Menang pasti menang. Aku diberkati pasti diberkati. Nah, itu dimulai dipraktekkan ya. Saudara kalau sudah percaya sama perkataan firman, saudara jangan meragukan lagi. Jadi yang pertama percaya kuasa Tuhan, yang kedua percaya pada perkataan atau ucapan. Karena hidup kita itu ditentukan dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Matius 4 ayat 4. Ayat-ayat ini saya nanti berusaha tulis supaya ini bisa disimpan untuk peperangan juga ya. Yang berikutnya percaya ya. Yuk percaya akan kehendak Tuhan yang terbaik. Contohnya siapa Bu Eli? Matius 8 ayat 2 sampai 3. Matius 8 ayat 2 sampai 3. Lihat ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Tuhan. Orang sakit kusta itu orang yang sudah habis akal ya. Orang sakit kusta itu sampai hari ini itu apa?
jari-jari bisa hilang, bisa copot. Orang sakit kusta itu dulu paling orang yang sudah dikucilkan kayak HIV sekarang ini ya. Penyakit kusta itu bisa nanti hidungnya hilang, saudara, nanti apanya bisa hilang ya, kuku bisa hilang, nanti bibir ini bisa hilang, pokoknya aneh gitu orang sakit kusta ya, semua bisa hilang-hilang saudara. Nah itu orang sudah putus asa, tapi lihat, maka datanglah seorang sakit kusta kepada Tuhan lalu sujud menyembah dia ya. Makanya orang yang hari ini mau menang itu harus mendekat sujud ya. Nggak bisa, hari ini yuk kita mau mendekat, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan. Itu langkah mereka. Lihat ya, datang hari ini, sujud, datang menyembah sama Tuhan, dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat loh mentahirkan aku. Itu berarti percayanya bukan lagi paksa Tuhan dengan bersungut-sungut, tapi percayanya pada kehendak Tuhan. Saya percaya orang sakit kusta ini kalau dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia punya percaya kepada waktu dan kehendaknya Tuhan. Tangkap ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Itu berbicara kehendak Tuhan. Dia mau menggenapi kapan ya terserah, tapi dia ndak ngeyel. Dia cuma bilang gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Malam ini juga, yuk percayalah pada kehendak Tuhan. Jadi kita mau ambil langkah step yang ketiga. Tuhan, jika Engkau mau loh Tuhan, Kau dapat Tuhan. Memberkati usahaku, mengubah suamiku, memulihkan rumah tanggaku, membawa perubahan buat anak-anakku, Engkau pasti dapat. Nah ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi di alam nyata? Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Hari ini engkau sudah hidup sangat menderita, engkau sudah tidak tahu hidup, Tuhan sangat menderita, Tuhan hidup saya sudah benar-benar seperti orang sakit kusta. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa, jangan pernah putus asa. Orang kalau sudah sakit kusta HIV biasanya sudah habis akal ya, mungkin sudah tidak ada pengobatan apapun. Tapi hari ini, kalaupun hari ini engkau tidak punya jalan, engkau tidak punya solusi, sudah habis akal, sudah habis-habisan sekalipun, perintah Tuhan jangan pernah putus asa. Yuk hari ini masih ada percaya kepada Tuhan, dan inilah peperangan yang membuat engkau satu orang bisa mengejar 1000 orang. Percayalah, setiap apa yang terjadi di alam nyata, saya cuman ambil pesan gini, Tuhan, kalau tiap kali saya berdoa, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat, itu akan menggerakkan tangannya Tuhan. Tangkap ya, itu akan menggerakkan tangannya Tuhan. Dan waktu perempuan pendarahan ini punya kepercayaan di dalam hatinya bahwa akan kuasa Tuhan, itu menggerakkan Tuhan fokus. Tuhan tuh langsung memalingkan kepalanya. Tangkap ya. Dan waktu perwira Kapernaum itu hari itu bisa percaya dengan satu kata saja yang diucapkan firman. Nggak usah banyak-banyak saudara. Mungkin hari ini kau punya rema, satu firman, tapi ini engkau pegang. Saya punya satu firman yang nggak pernah berubah walaupun kenyataan buruk apa. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Itu saya pegang terus. Itu yang saya percayai. Maka Tuhan itu akan buat saudara. Saudara percaya dengan keadaan seperti ini, Tuhan itu akan dibuat kagum dengan imanmu. Walaupun misalnya Tuhan bilang ini, aduh Eli ini hebat, walaupun lo ya Pak Nyoto itu sudah punya anak 1, punya anak 2, tapi tiap hari lo yang dipegang apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu membuat Tuhan heran. Tangkap ya saudara,
Hari ini pastikan, mungkin keuanganmu, saudara ambil aja satu ayat, Filipi 4 ayat 9. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Tidak peduli, sepi. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kemuliaan. Tuhan itu akan heran. Toko sepi, kena PHK, habis akal, tapi ya tetap percaya kuasaku. Asal saja Tuhan satu kata saja, ketika aku percaya akan perkataanmu, aku akan lihat pemulihanmu. Bahkan saudara hari ini, yuk menggerakkan tangannya Tuhan di alam roh. Saudara hari ini mulai berkata, jika engkau mau Tuhan, hari ini juga engkau dapat. Hari ini juga jika engkau mau, Pak Nyoto itu pasti kembali, suamiku kembali. Saudara bisa berkata seperti itu. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua, ya saya tidak cukup, nanti besok poin kedua, poin ketiga akan saya bahas bagaimana fokus pada perbuatan Allah yang besar dan fokus kepada pegang perintahnya, ya. Besok bukan besok itu hari Sabtu ya, saya nggak bisa, Sabtu Minggu saya ada pelayanan, Senin ya. Saya berusaha untuk supaya secepat mungkin. Hari ini peperangan malam ini, yuk kita mau berdoa. Saudara yang hari ini sudah putus asa, sudah habis akal, malam ini mulailah kita praktek. Saya juga ketika Tuhan kupas firman ini, saya juga mulai praktek saudara. Saya mulai tahu intinya, yaitu hati ini jangan sampai meragukan Tuhan. Kalau hati ini tidak sama dengan mulut yang diucapkan, maka semua di alam roh saudara gagal, maka di alam nyata saudara tidak akan lihat terobosan. Kalaupun kehidupan saya ketika saya praktek, saudara paling tidak satu pintu yang ditutup itu akan banyak membuka banyak pintu. Saudara tangkap ya. Jadi percayalah hari ini, buat kita semua yang lagi ngalami masa tersulit, yuk kita sama-sama praktek ini. Percayalah, kalau Tuhan itu melakukan perbuatan mujizat sekejap-sekejap, dan di alam roh saudara tidak pernah hari ini, saudara jangan terpancing emosi, jangan terpancing dengan iblis. Waktu lempar fakta saudara takut, karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara takut, khawatir, maka ujian saudara itu gagal, peperangan saudara gagal. Kenapa? Karena orang yang timbul seperti emas yang Tuhan cari hari ini yang tidak punya rasa takut saudara. Tangkap ya. Walaupun faktamu, saya menghadapi fakta, kalau saudara lihat, takut, nyata takut. Itu tadi, satu orang menghadapi 1000 orang. Daud yang kecil menghadapi Goliat, jujur kata, tidak mungkin tidak takut. Secara nyata, jelas takut. Tapi kita mengerti firman hari ini, yuk buang rasa takut. Rasa takut tidak menambah sehasta jalan hidupmu, tidak mengubah jalan hidupmu. Buat apa takut, buat apa khawatir? Takut khawatir malah yang saudara takutkan, khawatirkan malah menimpa saudara. Alangkah jauh lebih baik malam ini kita belajar bersama-sama untuk berperang secara roh. Yuk kita berdoa malam ini. Bapa, kami percaya bahwa malam ini sebelum tidur kami sudah mendapatkan tips untuk kami melihat bagaimana Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan akan heran dengan iman kami dan Tuhan segera mengulurkan tangannya. Kami percaya Tuhan, seperti perempuan yang pendara 12 tahun, mereka juga sudah putus asa, habis akal. Seperti perwira Kapernaum yang melihat hambanya sudah sangat menderita, sudah hampir putus asa, dan orang kusta yang hari ini menderita juga sudah habis akal. Tapi kami melihat ketika mereka di alam roh, mereka bisa tetap teguh dengan rasa percaya, baik itu percaya kepada perkataan Tuhan, kuasa Tuhan, percaya kepada kehendak Tuhan. Jika engkau mau, engkau dapat. Kami melihat kemenangan terjadi. Terima kasih Bapak. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga kami sudah berkata satu kata saja, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kami akan melihat pemulihan yang luar biasa.
berkat ada di atas kepala orang benar, maka berkat itu akan mengejar hidup kami. Itu yang kami percayai. Oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Itu yang kami percayai, sekalipun hari ini vonis dokter kanker, tapi kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilurmu sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami malam ini istirahat dengan nyenyak. Kami tidak mau lagi hari ini putus asa. Kami sudah tidak mau pakai akal logika kami bagaimana menghadapi 1000 orang, tapi kami percaya Tuhan yang berperang, Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. Terima kasih Bapak, biar kami menerima berkat malam ini, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Masih ada Tuhan yang berperang buat saudara. Satu orang bisa mengejar. Hari ini kejar rugimu, kejar untuk melihat kesuksesan. Rumah tanggamu yang kacau, kejar untuk pemulihannya bersama Tuhan. Karena Tuhan yang berperang, Tuhan menggenapi janjinya. God bless.